Jenis pakaian kamuflase gurun Amerika ini, pengerjaan kainnya sangat bagus. Harganya tidak mahal daripada tentara Hamid yang memakai celana rusak dari 100.000 mil. Selain itu, yang membuat para prajurit semakin mengeluarkan air liur adalah sepatu bot para elit front bencana. Geng ini memiliki sepatu bot taktis profesional yang sangat mahal, desain yang masuk akal, kinerja superior dan anti-basing dan anti-tusukan, pawai gurun dan gunung, hanyalah anugerah. Sepatu bot ini selalu diminati di Timur Tengah, ditempatkan di pasar gelap, setidaknya beberapa ratus dolar sepasang, dan tidak ada pasokannya. Jadi, prajurit menyaksikan gambar brutal tentara Hamid yang merobek celana prajurit front bencana satu persatu, kemudian melepas sepatu bot mereka, dan akhirnya melemparkan mayat ke lembah. Dan yang lebih membuatnya ngeri adalah kameranya kebetulan menangkap mayat Robin yang saat ini hanya memiliki sepasang celana di bagian bawah tubuhnya, dan seluruh tubuhnya tertembak. Setidaknya selusin lubang bulat, sementara dia mati dengan cara yang mengerikan. Prajurit itu sangat ketakutan saat melarikan diri dalam ketakutan. Dia melaporkan kepada atasannya melalui radio, bencana, front bencana, semuanya mati. Komandan Robin juga mati. Berita kematian Robin dan 1.000 tentara front kataklismik seperti baut dari biru ke komandan sisi penyerang. Dia tidak peduli dengan kematian para prajurit front bencana, tetapi dia merasa bahwa jika bahkan front bencana tidak dapat menyerang benteng Hamid, kelompok yang digantung di bawahnya akan lebih putus asa. Selain itu, ia membawa total lebih dari 5.000 tentara. Dalam 2 putaran tuduhan hampir 2.000 tewas, tidak termasuk 1.500 orang dari front kataklismik. Sekarang kekuatan tempur yang sebenarnya kehilangan setidaknya sebagian besar. Lebih serius lagi, setelah 2 kali serangan, prajuritnya jelas menyadari bahwa ingin mengandalkan daging dan darah untuk mengambil posisi Hamid, hampir mustahil untuk dilihat dengan mata kepala sendiri. Dengan 2 tuduhan, begitu banyak rekan mereka meninggal, mereka sekarang penuh ketakutan. Saat ini moral sudah sangat rendah. Jika dipaksa untuk mengatur serangan ketiga, selain mengirim mereka ke kematian, tidak ada arti lain. Karena itu, dia juga tahu dengan sangat jelas bahwa dia tidak bisa memiliki kesempatan lain untuk mengambil Hamid kali ini. Maka, ia segera melaporkan situasi pertempuran itu kepada atasannya dan meminta izin untuk menarik pasukannya dan kembali beristirahat. Ketika atasannya mendengar situasinya, mereka sangat marah. Banyaknya kemenangan selama beberapa hari terakhir telah lama memenuhi harapan mereka untuk pembersihan oposisi, dan mereka sangat yakin bahwa tujuan ini akan segera tercapai. Tapi tak disangka, tiba-tiba, kenyataan memberikan pukulan di kepala. Perang, bahkan musuh belum melihatnya, pihak mereka sendiri telah menghadapi 3.000 kematian, ini agak tidak dapat diterima. Apa yang lebih tidak bisa dipahami adalah bahwa pria ini, Robin, sebelumnya telah memimpin tentara bayaran front bencana ini ke sejumlah kemenangan, dan di mata kelompok komandan asli mereka, hanyalah seorang komandan perang super yang tidak dapat dikalahkan. Lihat siapa yang bisa membayangkan bahwa komandan seperti itu akan mati dengan cara seperti itu. Dalam kemarahannya, dia juga segera menyinkronkan berita ini dengan Wildan, salah satu dari 4 komandan pertempuran front kataklismik. Pada saat ini, Wildan, yang sedang menunggu di Damaskus untuk umpan balik tentang hasil dari 4 front bencana, tiba-tiba menerima berita kematian Robin, dan dia tidak dapat mempercayainya selama 10.000 kali sampai pihak lain mengirim dia video yang diambil oleh prajurit, dan kemudian dia harus menerima kenyataan ini. Dalam pertempuran serangan skala kecil, lebih dari 1.500 anak buahnya tewas serta seorang jenderal perang bintang 5. Ini adalah pertama kalinya sejak berdirinya front kataklismik. Wildan benar-benar tidak mengerti mengapa pasukan oposisi yang menduduki gunung dapat memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Dia merasa bahwa masalah ini sangat aneh, jadi dia tidak berani menunda.
bergegas menelepon, siap melaporkan periode waktu ini kepada Panglima Tertinggi Front Kataklismik, Yoshua. Dan saat ini, Yoshua berada di meja makan villa keluarga di Bandung, dan menikmati anggur bersama Chen Sucipto. Chen Sucipto tidak terlihat seperti kepala keluarga Su, benda tua ini benar-benar menjadi anjing yang menjilat, level dan pencapaiannya sangat tinggi. Awalnya Yoshua punya masalah dengan orang tua ini, lagi pula dia selalu memandang rendah ayahnya. Jika bukan karena wajah Zain, Yoshua bahkan tidak akan repot-repot makan dan minum bersamanya. Namun, lelaki tua itu mulai menembaknya dengan segala macam pujian begitu dia datang ke meja. Yoshua pada awalnya juga bisa malu, tetapi segera mendapati dirinya melayang. Untuk orang seperti dia, yang telah mengalami penghinaan selama bertahun-tahun, tulangnya memang cukup tertekan. Semakin banyak orang seperti ini, semakin dia membutuhkan kesempatan untuk melepaskan, semakin dia membutuhkan orang lain untuk mengetahui kemampuannya dan untuk menegaskan dan memujinya. Karena itu, ketika dia mengetahui bahwa Chen Sucipto, kepala keluarga Su yang membuat ayahnya tidak berani bernafas di depannya saat itu, sebenarnya merendahkan dan menyanjung dirinya sendiri, hatinya, yang telah ditekan selama bertahun-tahun karena dia tidak mampu membalaskan dendam orang tuanya, sangat puas. Tidak seperti Yoshua, Chen Sucipto saat ini, sudah dipenuhi rasa malu di dalam. Dia tidak pernah berlutut kepada siapapun sejak masa mudanya, dan setelah usia paruh baya dan seterusnya, dia dikagumi oleh semua orang. Tetapi siapa yang mengira bahwa dia, yang telah bangga sepanjang hidupnya, akan merendahkan diri menjadi seorang berusia 20-an tahun di tahun-tahun terakhirnya? Perasaan ini melukai harga dirinya, namun ia harus tetap menjaga wajah merdunya itu, karena ia sangat membutuhkan Yoshua untuk membantunya menyelesaikan sederet masalah yang ada di hadapannya. Jadi, setelah 3 putaran minum, dia sekali lagi mengambil inisiatif untuk mengangkat gelasnya dan berkata sambil tersenyum, "Ayo, Yoshua, aku akan minum untukmu lagi. Dengan segelas anggur ini aku berharap kamu menang di hari Festival Qingming di Gunung DR. Kamu akan sepenuhnya membalas kematian orang tuamu." Yoshua bermain dengan gelas anggur di tangannya dan berkata dengan serius, "Kakek, itu bukan DR, ini Winarta. Setelah Qingming, seluruh Gunung Winarta adalah kuburan tempat orang tua saya tidur. Saya akan mengerahkan 100 elit front bencana untuk menyegel seluruh gunung, tidak membiarkan orang menganggur mengganggu kedamaian mereka di masa depan." Chen Sucipto segera berseru, "Ya, Gunung Winarta bukan DR. Ketika kuburan orang tuamu dipindahkan ke sana, aku secara pribadi akan memberikan penghormatanku di tempat." Yoshua mengangguk puas dan berkata, "Akan lebih baik jika kamu bisa pergi." Mengatakan itu, dia berkata dengan penuh emosi, "Sebenarnya, ayahku memberitahu ibuku lebih dari sekali saat itu bahwa dia merasakan banyak tekanan setiap kali dia melihatmu." "Apakah begitu?" Chen Sucipto sangat terkejut dan bertanya, "Alex Winarta, mengapa dia stres ketika dia melihatku?" Yoshua menatap Chen Sucipto dan berkata dengan nada yang agak tidak menyenangkan, "Karena dia merasa bahwa kamu selalu memandang rendah dia. Di matamu, dia adalah teman rubah Paman Su, dan masih merupakan jenis teman rubah yang benar-benar membenci Paman Su dan hanya menurunkan pangkat Paman Su. Setiap kali dia melihatmu, dia memiliki perasaan tidak disukai dan jijik oleh orang tua lain ketika siswa malang itu pergi bermain dengan siswa unggul." Chen Sucipto dengan canggung tersenyum 2 kali dan buru-buru menjelaskan, "Saya pikir Alex mungkin memiliki beberapa kesalahpahaman tentang saya. Saya adalah orang yang tidak tersenyum, sedikit serius untuk semua orang. Bahkan bagi Zain, aku selalu menarik muka, jarang memberinya tatapan yang baik, jadi aku jelas tidak bermaksud meremehkan Alex." Yoshua sedikit terkejut melihatnya, dengan serius berkata, "Tetapi saya memiliki kontak dengan Anda hari ini, dan tidak merasa bahwa Anda adalah orang yang tidak tersenyum.
Saya juga tidak merasa bahwa Anda serius kepada siapapun. Apakah ini karena saya sekarang memiliki kekuatan yang tidak dimiliki ayah saya saat itu? Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.